Gunung Angker bukanlah tempat yang disarankan untuk dikunjungi, setidaknya itu yang selalu didengar Maya dan Sinta dari orang-orang di sekitar desa. Namun, seperti kebanyakan remaja yang merasa penuh percaya diri dan ingin menantang batasan, mereka justru ingin membuktikan bahwa mereka tak takut akan mitos yang beredar. Sudah beberapa kali Maya dan Sinta mendengar cerita orang tua di desa yang menggambarkan betapa menyeramkannya gunung tersebut. Gunung yang tak hanya menyimpan misteri alam, tetapi juga kisah-kisah kelam yang diungkapkan dengan penuh ketakutan. Di desa ini, mereka bahkan tidak berani menyebutkan nama gunung itu langsung. Sebut saja, Gunung Angker. Kenapa kita harus mendaki Gunung Angker? Bukankah ada gunung lain yang lebih aman? Tanya Sinta suatu sore, namun Maya, dengan penuh keyakinan, menatap ke depan. Karena kita bisa buktikan kalau cerita-cerita itu cuma omong kosong. Semua orang takut tanpa tahu apa yang sebenarnya ada di sana. Maya menjawab, suaranya penuh tekad. Hari itu, dengan bekal peralatan yang cukup dan semangat yang membara, mereka memulai pendakian mereka. Tak peduli pada peringatan warga desa yang meminta mereka untuk berpikir ulang. Perjalanan dimulai dengan langkah-langkah mantap menuju hutan yang semakin rapat. Semakin lama, semakin mereka merasa jauh dari kenyamanan, dari desa yang dikenal, dan jauh dari suara-suara dunia luar. Malam pertama mereka habiskan di tepi hutan, dengan suara-suara alam yang makin mendalam. Hanya ada desiran angin dan suara langkah kaki mereka yang saling menyusul. Namun, begitu mereka semakin dalam menuju puncak, suasana mulai berubah. Udara terasa semakin dingin, dan hutan itu tiba-tiba sepi. Tidak ada lagi suara burung atau hewan lain yang biasanya mengisi malam. Kita sudah terlalu jauh, Maya. Apa kita benar-benar harus melanjutkan? Sinta mulai ragu. Namun, Maya tetap teguh. Kita sudah sampai sejauh ini, Sinta. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Pagi berikutnya, mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan semangat yang sedikit surut. Mereka berjalan melewati pepohonan besar, melewati aliran sungai yang mulai menyempit, dan akhirnya tiba di sebuah clearing, sebuah area terbuka yang dipenuhi oleh semak-semak. Saat itulah, mereka melihatnya. Sesajen. Darah segar menetes di atas batu besar, tercium aroma aneh yang membuat Maya dan Sinta saling berpandangan. Ada buah-buahan yang sudah mulai busuk, bunga-bunga yang tampaknya layu, dan benda-benda yang aneh lainnya. Sesajen. Maya ingin berpaling, merasa ada sesuatu yang tak beres, namun Sinta tidak bisa menahan rasa penasaran. Dia maju, mendekati sesajen itu, dan meraba salah satu benda yang tertata dengan hati-hati. Jangan. Maya mencoba mencegah, tetapi Sinta sudah lebih dulu memegang sebuah pisau kecil yang tergeletak di atas sesajen itu. Pada saat itu, bumi seperti bergetar. Angin kencang berhembus, membuat pohon-pohon besar bergoyang. Suasana seketika berubah menjadi mencekam. Maya berteriak memanggil Sinta, tetapi tidak ada jawaban. Ketika dia berbalik, Sinta sudah hilang. Begitu saja. Sinta. Maya memanggil lagi, berlari mengelilingi area itu. Namun yang ada hanya sunyi yang mencekam, dan hutan yang tak pernah sepi seperti ini sebelumnya. Maya berusaha mencari ke seluruh penjuru, tetapi yang dia temukan bukanlah Sinta. Sesosok tubuh yang menyerupai sahabatnya berdiri di antara pepohonan, wajahnya yang semula penuh keceriaan kini berubah datar. Wajah itu tidak seperti wajah Sinta yang dikenalnya. Wajah itu adalah wajah yang bukan milik sahabatnya. Di sana, di tengah hutan yang semakin gelap, Maya merasa ada yang sangat salah. Dunia sekitarnya berputar, dan segala hal yang pernah dianggap normal kini terasa jauh dari kenyataan. Maya, apa yang kamu lakukan di sini? Suara itu, meskipun terdengar seperti Sinta, terasa asing di telinganya. Dengan gemetar, Maya melangkah maju. Namun, dia tidak dapat lagi membedakan antara realita dan ilusi. Sinta, kamu bukan dia, kan? Tanyanya dengan suara serak. Yang berdiri di depannya hanya tersenyum, senyum yang sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada yang bisa keluar dari sini, Maya. Keheningan itu melingkupi mereka berdua,
dan Maya mulai merasakan kekuatan gelap yang ada di gunung ini. Entah apa yang sudah terjadi, tetapi satu hal yang pasti, pendakian mereka ke Gunung Angker tak akan pernah sama lagi. Maya tak tahu berapa lama dia berdiri di tengah hutan itu, menatap sosok yang berdiri di depannya. Tubuhnya terasa kaku, hampir tak mampu bergerak. Rasa takut yang tak bisa dijelaskan memenuhi setiap sudut pikirannya. Sinar matahari yang semula cerah kini perlahan berganti dengan kegelapan yang menyesakkan, menambah ketegangan yang melingkupi mereka. "Sinta, apa yang terjadi padamu?" Maya bertanya pelan, suaranya hampir hilang ditelan angin. Sosok di depannya, yang bahkan wajahnya semakin kabur, hanya tersenyum. Senyum itu, senyum yang tidak lagi milik sahabatnya. Maya mencoba untuk melangkah mundur, namun tubuhnya terasa lemas. Seperti ada tangan tak terlihat yang menahannya, mengikat setiap gerakan. Suara angin yang sebelumnya berbisik lembut kini berubah menjadi raungan keras, menambah suasana yang semakin tidak wajar. "Jangan takut, Maya. Semua akan baik-baik saja," kata sosok itu dengan suara yang tak lebih dari bisikan. Tapi entah kenapa, kalimat itu semakin membuat Maya merasa semakin tenggelam dalam kegelapan yang ada di sekitar mereka. Tiba-tiba, sosok itu menghilang, seperti ditelan oleh hutan yang gelap. Maya terdiam beberapa detik, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Hatinya berdetak lebih cepat, dan pandangannya berputar-putar. Dia merasa dunia sekitarnya tak lagi sama. Tak ada suara apapun, hanya angin yang bergerak liar, menghempaskan daun-daun kering di sekitarnya. Maya tahu satu hal, dia harus mencari Sinta. Dimanapun sahabatnya berada, dia harus menemukannya. Dengan langkah gontai, Maya melanjutkan pencariannya, berusaha menepis rasa takut yang semakin menggerogoti pikirannya. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Tidak ada yang tampak normal. Segala hal di sekitar hutan ini tampaknya sudah berubah. Pohon-pohon besar seakan menutup jalan keluar, menjadikan jalan-jalan yang ada semakin sempit dan terjal. Suara-suara yang sebelumnya tak terdengar kini muncul kembali. Suara langkah kaki yang seakan mengikuti setiap gerakannya. Maya berlari, mencari-cari jejak apapun yang bisa membantunya menemukan sahabatnya. Semua arah terasa sama. Tidak ada yang menuntunnya pada jawaban. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di kejauhan, menerobos kegelapan hutan yang tebal. Maya segera berlari menuju cahaya itu. Ketika dia tiba di sana, sebuah pemandangan aneh menyambutnya. Sebuah batu besar terletak di tengah clearing, dikelilingi oleh semak-semak lebat. Di atas batu itu, ada jejak kaki, tapi bukan jejak kaki manusia. Maya merapatkan matanya, mencoba untuk mengenali jejak itu. Jejak yang aneh, besar, dan dalam. Di sekitar batu itu, ada sesuatu yang mencurigakan. Maya mendekat, hati berdegup kencang. Di atas batu itu, terdapat sesajen lain. Sesajen yang sama persis dengan yang ditemukan tadi. Ada darah, buah-buahan yang mulai membusuk, dan benda-benda aneh yang tertata dengan rapi. Semuanya mengarah ke satu kesimpulan, ini bukan sembarangan. Maya terdiam, mencoba mencerna semua yang dilihatnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara. Suara dari balik pepohonan. Suara tawa yang familiar, namun aneh. Suara yang hampir membuatnya percaya bahwa itu adalah suara Sinta. "Sinta?" Maya memanggil, ragu-ragu. "Kamu di sana?" Suara itu berhenti, dan beberapa detik kemudian, sesuatu bergerak di antara semak-semak. Maya mendekat, berharap itu adalah sahabatnya. Namun, yang muncul bukanlah Sinta. Sosok itu lebih tinggi, lebih besar, dengan kulit yang pucat. Wajahnya tampak kabur, seperti bayangan yang bergerak cepat, namun tatapannya yang kosong jelas terlihat. Maya mundur dengan cepat, jantungnya berdegup sangat keras. "Apa yang kamu inginkan?" teriaknya. Namun sosok itu hanya diam, tidak bergerak. Tiba-tiba, suara dari belakang terdengar, suara langkah kaki yang terburu-buru. Maya menoleh, berharap itu adalah Sinta, tapi yang dia temui adalah sesosok tubuh yang tampaknya terperangkap dalam waktu.
Sosok itu berdiri kaku, dengan mata yang kosong, dan ekspresi yang sulit dijelaskan. Wajahnya menyerupai Sinta, tetapi sama sekali bukan Sinta yang dikenal Maya. Sinta. Maya berlari, mendekat. Sinta, ini kamu, kan? Namun, sosok itu tidak menjawab. Hanya berdiri dengan tatapan kosong, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Maya memegang pundaknya, mengguncangnya sedikit. Sinta. Jawab aku, teriaknya, kali ini dengan emosi yang memuncak. Namun, sosok itu tiba-tiba menghilang, seakan lenyap di telan bumi. Maya terperanjat, merasa ada yang sangat tidak beres. Semua terasa begitu gelap dan kacau. Suasana hutan yang penuh dengan suara-suara asing membuatnya semakin bingung. Di sekelilingnya, hutan itu terasa seperti labirin tanpa ujung, dan Maya semakin merasa terperangkap dalam dunia yang tidak bisa dia kenali lagi. Seketika, Maya mendengar suara langkah lain. Kali ini, suara itu lebih nyata, lebih dekat. Dengan cepat, Maya berbalik, berharap kali ini adalah Sinta. Namun apa yang dia lihat adalah bayangan yang lebih besar, lebih gelap. Wajahnya tidak jelas, namun sorot matanya mengarah padanya dengan tajam. Maya merasa tercekik oleh rasa takut yang luar biasa. Sesosok bayangan itu mendekat, dan semakin dekat, semakin membuatnya merasa tidak bisa bernapas. Sinta, tolong, di mana kamu? Maya berteriak, namun hanya keheningan yang menjawabnya. Maya hampir tidak bisa bernapas. Udara semakin berat, seakan menindih dadanya. Suara langkah itu semakin mendekat, semakin nyata. Dia bisa merasakan getaran tanah di bawah kakinya, seolah hutan itu sendiri sedang bergerak, mengarahkannya pada sesuatu yang tak bisa ia hindari. Hanya keheningan yang menyambut teriakannya, namun rasa takut itu semakin mendalam, menyesakkan, dan hampir membuatnya terjatuh. Dia berlari, tanpa tahu kemana arah langkahnya. Kegelapan semakin pekat, pohon-pohon yang tinggi dan rapat seakan mengurungnya. Hutan ini bukan tempat yang seharusnya ada dalam kenyataan. Tempat yang tak memberi ruang bagi siapapun untuk merasa aman. Langkah kaki yang mengikutinya terasa semakin berat, semakin dekat. Maya tak berani menoleh ke belakang. Dia hanya ingin lari. Namun, tak peduli seberapa cepat dia berlari, Maya merasa seolah hutan ini menertawakan usahanya. Di setiap belokan, di setiap pohon besar yang dia lewati, dia merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketakutan biasa, ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang menjebak. Tak hanya di belakangnya, tetapi juga di sekelilingnya. Maya berhenti sejenak, terengah-engah. Pandangannya kabur karena kelelahan, dan perasaan aneh itu semakin kuat. Sesuatu yang menggelayuti, yang menyuruhnya untuk berhenti. Maya tahu, dia harus berhenti sejenak untuk mencoba berpikir. Apa yang terjadi di sini? Apa yang sebenarnya mengejarnya? Di tengah hutan yang semakin gelap itu, dia mulai mendengar suara yang tak asing, suara tawa, tawa yang samar, mengelilinginya. Maya memejamkan mata, berharap suara itu hilang, namun yang didapatkan justru lebih mengerikan. Suara itu semakin nyata, semakin dekat. Tawa itu kini berubah menjadi bisikan, serupa dengan suara yang tadi sempat ia dengar dari sosok yang menyerupai Sinta. Maya, Maya, kamu tak akan pernah keluar dari sini. Bisikan itu mengalun lembut, tapi ada yang tidak wajar. Seolah suara itu datang dari setiap sudut hutan, mengelilinginya. Maya mencoba untuk tidak panik, meski tubuhnya gemetar. Matanya mulai mencari-cari, mencari jalan keluar, atau mungkin tanda apapun yang bisa mengarahkannya ke tempat yang lebih aman. Tapi tak ada. Yang ada hanya kesendirian yang semakin menjerat. Lalu, dia melihat sesuatu. Sebuah cahaya, jauh di ujung hutan. Cahaya yang sangat lemah, namun tetap ada. Maya merasakan sebuah dorongan kuat untuk menuju cahaya itu, seolah sesuatu memanggilnya. Apakah itu petunjuk? Ataukah jebakan? Dengan tubuh yang kian lelah, Maya memutuskan untuk mengikuti cahaya tersebut. Semakin mendekat, cahaya itu semakin terang. Namun, anehnya, saat Maya semakin dekat,
cahaya itu justru semakin memudar. Seolah ia menjauh, menghindar darinya. "Sinta!" Maya berteriak, berharap bisa mendengar jawaban dari sahabatnya. Namun hanya hening yang menjawab. Cahaya itu kini semakin redup, dan tubuh Maya terasa semakin berat. Setiap langkahnya seperti memikul beban yang semakin besar. Akhirnya, di tengah hutan yang mencekam, cahaya itu lenyap begitu saja, dan yang ada hanya kegelapan pekat. Hanya suara angin yang mengerang melalui celah-celah pohon yang tinggi, dan suara alam yang tidak bisa dipahami oleh akal sehat. Maya terhenti, tubuhnya bergetar hebat. Ia merasa sangat sendirian, seperti terperangkap dalam dunia yang tidak dia kenal. Namun tiba-tiba, di antara gelapnya hutan, dia mendengar langkah kaki lagi. Kali ini lebih berat, lebih pasti. Bukan hanya satu langkah, tapi banyak, seperti dikepung oleh ratusan langkah. Maya menoleh, dan seketika itu juga, tubuhnya membeku. Sosok itu muncul kembali, lebih jelas, lebih nyata. Wajahnya, yang semula kabur, kini bisa terlihat dengan jelas. Bukan Sinta. Maya ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, menatapnya dengan mata yang kosong. Ada aura gelap yang melingkupi sosok itu, seakan memberi tanda bahwa dia bukanlah makhluk hidup. Sebuah kekuatan yang lebih besar, lebih tua, dan lebih mengerikan mengendalikannya. "Sinta, tolong," kata Maya, suara serak, hampir tak terdengar. "Kamu di mana?" Sosok itu bergerak mendekat, namun tetap tidak mengeluarkan suara. Matanya yang kosong menatap Maya dengan tajam, seolah sedang menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Maya merasa tubuhnya tak lagi bisa bergerak. Rasa takut, bingung, dan kelelahan bercampur menjadi satu. Sementara sosok itu semakin dekat, kehadirannya seperti bayangan yang merayap, menutupinya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan yang lebih gelap, Maya mendengar suara lain. Suara yang lebih familiar. Suara yang sangat dikenalnya. "Maya, tolong aku," teriak suara itu. Maya mengenali suara itu, suara Sinta. Tanpa berpikir panjang, Maya berlari mengikuti suara itu. Meninggalkan sosok gelap yang kini semakin menghilang. Suara Sinta semakin keras, semakin dekat. Maya merasa harapan kembali tumbuh. Apakah sahabatnya benar-benar masih ada di sini? Atau apakah itu hanya ilusi yang dimainkan oleh kekuatan jahat ini? Namun, saat dia tiba di tempat suara itu terdengar paling keras, yang dia temui bukanlah Sinta. Tidak ada siapapun. Hanya kegelapan. Dan dari belakangnya, suara bisikan yang sama kembali terdengar, semakin jelas. "Kamu tak akan bisa keluar, Maya. Hutan ini telah memanggilmu." Maya tersadar. Tidak ada tempat untuk berlari lagi. Hutan ini tidak hanya mengurungnya. Hutan ini telah memeluknya, menariknya ke dalam kegelapan yang tak bisa dia hindari. Maya terdiam, tubuhnya seperti beku di tempat. Suara bisikan itu terus mengalir, berputar-putar di pikirannya. "Hutan ini telah memanggilmu." Kalimat itu berulang-ulang, semakin dalam, semakin membingungkan. Dengan setiap detik yang berlalu, rasa takut itu semakin mencengkeram, menembus jantungnya. Dia merasa terperangkap dalam dunia yang sama sekali berbeda, dunia yang dipenuhi oleh kekuatan gelap yang tidak dapat dipahami. Keheningan kembali menyelimuti hutan. Maya berdiri, berusaha menenangkan napasnya yang tercekat. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang dia hadapi di sini? Semua yang dia kenal, semua yang dia tahu, terasa hilang, berubah menjadi sesuatu yang asing. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat mengganggu kesunyian. Maya menoleh cepat, namun yang dia lihat hanya bayangan samar yang melintas di antara pepohonan. Tubuhnya kembali merinding, dan langkah-langkah itu semakin dekat. Kali ini, bukan hanya satu langkah, melainkan banyak, berdesir di sekitar hutan, seperti mengepungnya dari segala arah. Suara itu semakin jelas, dan Maya bisa merasakan jejak ketakutan di tubuhnya. Ada sesuatu di luar sana yang sedang mengamatinya, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. "Sinta,
Teriaknya dengan suara parau, berharap sahabatnya akan muncul, berharap untuk mendengar jawaban yang bisa menenangkan pikirannya. Namun, jawabannya justru datang dalam bentuk sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sosok itu muncul lagi, lebih besar, lebih menakutkan. Wajahnya yang kabur kini semakin jelas, penuh dengan ketegangan dan kegelapan. Matanya yang kosong menatap Maya dengan tatapan yang tajam, hampir tak bisa dijelaskan. Ada aura ancaman yang kuat mengelilinginya, seolah makhluk ini tidak hanya hadir untuk menakuti, tetapi untuk menghancurkan. Maya mundur, langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan gerakannya. "Apa yang kamu inginkan?" Maya berteriak, tetapi suaranya terhenti di tenggorokannya, tenggelam oleh gelap yang semakin menyelimuti. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan kosong, seolah sedang menikmati rasa takut Maya. Kemudian, sosok itu bergerak maju, dan setiap langkahnya seperti mengguncang tanah. Maya merasakan tanah di bawah kakinya bergetar, seolah hutan itu ikut bergerak, mengarahkannya ke dalam kekosongan yang tak bisa dia hindari. Dengan segala tenaga yang tersisa, Maya berbalik dan berlari, mencoba menghindari sosok itu. Namun langkahnya semakin berat. Setiap kali dia mencoba bergerak lebih cepat, tanah seperti menariknya kembali, menyekat jalannya. Rasa lelah yang luar biasa membuat tubuhnya semakin berat, dan suara langkah kaki yang mengikuti semakin dekat, semakin menakutkan. Maya tidak tahu berapa lama dia berlari, namun hutan itu terasa tak ada ujungnya. Setiap jalan yang dia lewati, setiap belokan yang dia coba ambil, hanya membawa dia kembali ke tempat yang sama. Hutan ini bukan hanya tempat fisik, tetapi juga sebuah labirin tak berujung dalam pikirannya. Seperti ada sesuatu yang mengikatnya di sini, mengurungnya dalam sebuah lingkaran tanpa akhir. Saat dia merasa hampir putus asa, sebuah suara terdengar dari jauh. "Maya." Suara itu begitu familiar, suara Sinta. Maya menoleh, berharap kali ini benar-benar sahabatnya yang datang. Namun, alih-alih melihat sosok Sinta, yang dia temui hanyalah bayangan gelap yang melintas di antara pepohonan, bergerak lebih cepat dari yang bisa dikejar oleh mata. "Maya, jangan lari," suara itu kembali terdengar. Kali ini, terdengar lebih dalam lagi, dan Maya bisa merasakan suara itu menyusup ke dalam pikirannya, menguasai setiap sudut rasionalitasnya. Itu bukan hanya suara Sinta, itu suara yang lebih menakutkan, suara yang mengancam. "Maya, kamu tak akan bisa keluar. Kamu sudah terperangkap di sini." Suara itu mengalun lebih jelas, semakin kuat, semakin mengerikan. Tanpa bisa mengendalikan dirinya, Maya berlari lagi, kali ini tanpa tujuan, hanya berusaha untuk menghindari suara itu, menghindari bayangan yang semakin mendekat. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saat dia berlari, tanah di bawahnya terasa lebih lunak. Ketika dia melangkah, dia bisa merasakan tanah itu memberikan perlawanan, menariknya ke dalam. Sebuah suara besar tiba-tiba terdengar dari bawah kakinya. "Tidak ada yang bisa keluar dari sini, Maya." Tubuh Maya tersentak, dan saat itu juga, dia merasakan sebuah kekuatan mengikat kakinya, menariknya ke bawah. Dengan panik, Maya berusaha melepaskan diri, namun semakin dia berjuang, semakin kuat tarikannya. Setiap usaha untuk melarikan diri hanya membuatnya semakin terperangkap. "Jangan, jangan," teriaknya, hampir menangis. Hutan ini, makhluk ini, tidak memberinya pilihan. Maya merasa dirinya seperti terjebak dalam perangkap yang sudah dipersiapkan sejak awal. Tak ada jalan keluar. Semua usaha yang dia lakukan, semua langkah yang dia ambil, hanya membawa dia ke dalam jurang yang lebih dalam. Dengan napas yang tercekat dan tubuh yang hampir tidak bisa bergerak, Maya merasakan sesuatu yang lebih besar mengendalikannya. Hutan ini bukan hanya sebuah tempat. Ini adalah entitas hidup, sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kuat dari yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Dan Maya tahu sekarang, ia tidak akan pernah bisa keluar dari sini. "Sinta, apa yang terjadi padamu?" Maya berbisik, air matanya jatuh. Kini,
Hanya ada satu hal yang pasti, dia tidak akan pernah menemukan jalan kembali ke dunia yang dikenalnya. Hutan ini telah mengambilnya, dan dia hanya bisa menunggu untuk menjadi bagian dari kegelapan yang tak berujung. Maya terhimpit dalam cengkeraman kegelapan, tubuhnya terjerat dalam tanah yang semakin dalam. Rasa terasing, seolah terlepas dari dunia yang pernah dikenalnya, semakin menguasai dirinya. Hutan ini bukan sekadar tempat. Ini adalah penjara hidup, ruang yang penuh dengan kekuatan yang tak bisa dia pahami, dan yang lebih menakutkan, sesuatu yang telah mengikatnya. Namun, di tengah kepanikan yang semakin mendalam, ada perasaan aneh yang perlahan mengemuka dalam dirinya. Sesuatu yang berbeda dari ketakutan yang selama ini membelenggunya. Hutan ini, kekuatan yang mengendalikannya, mungkin bukanlah sesuatu yang hanya akan menghabisinya. Mungkin ada cara untuk melawan. Suara bisikan itu, meskipun mengerikan, juga memberinya petunjuk. Kamu tak akan bisa keluar dari sini. Petunjuk itu bukan sekadar ancaman. Itu adalah tantangan. Dengan setiap detik yang berlalu, Maya merasakan kemarahan yang tumbuh, bercampur dengan rasa putus asa. Tanah yang menahan kakinya terasa semakin kuat, semakin menekan. Namun, Maya mulai melihatnya dengan cara berbeda. Alih-alih berusaha melawan dengan cara yang sama, ia menenangkan pikirannya, menunggu saat yang tepat. Ada sesuatu yang bisa ia pelajari dari ini, sesuatu yang tersembunyi dalam keheningan hutan yang penuh teka-teki. Dengan sisa kekuatan yang ada, Maya memusatkan perhatian pada suara-suara yang terus mengitari dirinya. Bukan hanya suara bisikan yang menakutkan, tetapi suara alam yang mulai terasa berbeda. Angin yang bergerak melalui celah-celah pepohonan seakan berbicara kepadanya, membawa pesan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maya memejamkan mata, menghirup udara yang begitu kental dengan rasa asing, lalu perlahan mulai memahami. Hutan ini bukan hanya tempat yang ingin menjeratnya. Ini adalah entitas yang berusaha berkomunikasi. Maya membuka matanya dan menatap langit yang tampak hampir tersembunyi di balik lapisan daun-daun lebat. Tidak ada bintang, hanya gelap yang terus menghalangi. Namun, seiring dengan keheningan yang menyelimuti dirinya, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sebuah panggilan. Panggilan yang berasal dari dalam dirinya. Bukan suara dari luar, tetapi suara yang terhubung langsung dengan jiwanya. Dengan hati yang lebih tenang, Maya mulai berbicara, perlahan, hampir seperti bisikan. Aku bukan milikmu. Aku bukan bagian dari kegelapanmu. Kata-kata itu keluar begitu saja, entah dari mana, namun terdengar begitu kuat. Ada kekuatan yang tiba-tiba muncul dari dalam dirinya, seolah ia sedang mengingat sesuatu yang terlupakan. Tanah yang menahannya mulai terasa longgar, dan dengan tekad yang baru, Maya menarik kakinya dengan seluruh kekuatannya. Seolah-olah hutan itu sedikit melemah, memberi celah baginya untuk bergerak. Langkah pertama terasa berat, namun semakin ia melangkah, semakin ringan perasaannya. Maya tahu bahwa jika ia bisa melawan ketakutannya, hutan ini juga bisa kalah. Ia tidak akan membiarkan dirinya terperangkap lebih lama. Namun, langkahnya belum sepenuhnya bebas. Maya masih merasakan kekuatan yang mengawasi, yang siap menyerangnya kapan saja. Tanah di bawahnya masih berguncang, dan bayangan gelap terus mengikuti di luar jangkauannya. Dengan tekad yang semakin kuat, Maya melangkah lebih cepat. Hutan ini tidak akan lagi menjadi penjara baginya. Saat dia hampir kehilangan harapan, sebuah suara kembali terdengar, suara Sinta. Kali ini, suara itu tidak datang dari dalam pikirannya. Itu datang dari luar. Maya, di sini. Teriakan itu jelas dan nyata, tidak seperti sebelumnya. Maya menoleh, dan di kejauhan, dia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Sinta. Maya berlari ke arah suara itu, mengabaikan rasa lelah yang hampir membuat tubuhnya runtuh. Saat dia semakin dekat, sosok Sinta semakin jelas. Tetapi ketika Maya hampir mencapainya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sinta menghilang, seolah lenyap dalam kabut tebal yang menyelimuti mereka. Maya terhenti, hampir terjatuh. Namun, sebuah suara lain menggema, lebih dalam dan lebih kuat.
Hutan ini adalah cermin jiwa yang terlupakan. Maya tersentak. Cermin jiwa? Apa maksudnya? Hutan ini tidak hanya mengurung fisiknya, tetapi juga jiwanya? Mungkin inilah yang selama ini dirasakan oleh setiap orang yang terperangkap di dalamnya. Sebuah kekuatan yang menggali ketakutan terdalam, menciptakan ilusi yang tak bisa dibedakan dari kenyataan. Namun kali ini, Maya tahu bahwa ia tidak bisa terjebak dalam ilusi itu. Dengan segala sisa kekuatannya, ia mengangkat tangannya, menghadap ke arah kabut yang menghalangi pandangannya. "Aku akan keluar," katanya dengan suara yang lebih kuat. "Aku memilih untuk bebas." Tiba-tiba, kabut itu menghilang, dan sebuah cahaya lemah muncul di kejauhan. Cahaya itu semakin terang, seiring dengan langkah Maya yang semakin mantap. Hutan yang sebelumnya penuh dengan kegelapan dan ketakutan kini tampak berbeda. Pohon-pohon yang dulu menakutkan, sekarang tampak lebih damai, seperti menyingkirkan dirinya untuk memberi jalan. Maya berlari menuju cahaya itu, tidak lagi merasa terjebak. Dalam dirinya, dia merasakan perubahan besar, kepercayaan pada dirinya sendiri, pada kemampuannya untuk mengatasi ketakutan dan keluar dari kegelapan. Hutan ini tidak lagi memiliki kendali atasnya. Ketika akhirnya Maya mencapai cahaya itu, ia merasa sebuah rasa lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Cahaya itu menyelimuti tubuhnya, menghapus semua rasa takut yang pernah menguasai dirinya. Maya tersenyum, tahu bahwa dia telah berhasil keluar dari jebakan hutan yang mengerikan ini. Namun, saat dia melangkah lebih jauh, dia sadar bahwa apa yang baru saja terjadi bukan hanya tentang dirinya. Hutan ini, dengan segala misterinya, adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah ujian bagi setiap jiwa yang terperangkap di dalamnya. Maya mungkin telah berhasil keluar, tetapi jalan untuk memahami hutan ini, dan dirinya sendiri, baru saja dimulai. Cahaya yang menyelimuti tubuh Maya perlahan memudar, namun rasa lega yang dia rasakan tetap mengisi setiap ruang dalam dirinya. Langkah demi langkah, dia melanjutkan perjalanannya, meskipun tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang akan ia temui selanjutnya. Hutan yang sebelumnya mengerikan kini terasa berbeda, lebih tenang, seolah memberi ruang bagi Maya untuk berpikir dan bernapas bebas. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Seiring dengan langkahnya, Maya mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar. Tanah di bawahnya terasa bergeser, seperti ada sesuatu yang bergerak di kedalaman bumi. Bunyi gemerisik terdengar dari arah belakang, semakin keras seiring dengan semakin jauhnya ia berjalan. Maya berhenti, menoleh ke belakang. Hutan, yang sebelumnya tampak seperti tempat yang lepas dari kekuasaan gelap, kini kembali terasa tegang. Maya mendengar suara samar, lebih mirip desiran angin, tetapi dengan ritme yang sangat berbeda. Itu terdengar seperti suara langkah-langkah. Langkah yang berat dan teratur, semakin mendekat. Ketakutan mulai merayap kembali, namun kali ini Maya memutuskan untuk tidak berlari. Ia harus menghadapi ini, entah apa yang datang menghampirinya. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di antara pepohonan. Bukan sosok hantu atau makhluk menyeramkan yang biasa ia temui di hutan ini, tetapi sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah pohon besar, berdaun lebat dengan batang yang tampak seperti kulit manusia. Pohon itu bergerak, cabangnya seperti tangan yang menggenggam udara. Maya terperanjat, tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok itu. Apa itu? Maya bergumam pada dirinya sendiri, tak mampu mengalihkan matanya dari pemandangan yang begitu aneh dan menakutkan. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar, suara yang begitu dalam dan berat, berasal dari pohon yang bergerak itu. "Hutan ini bukan milikmu, Maya," kata suara itu, seolah datang langsung dari dalam batang pohon yang menjulang tinggi. "Kamu hanya seorang pengunjung, yang tak mengerti aturan yang berlaku." Maya berdiri tegak, berusaha menenangkan dirinya. Suara itu, meskipun mengerikan, tidak bisa menghalangi niatnya untuk terus maju. "Aku tidak akan terjebak lagi," tegas Maya. "Aku sudah keluar dari kegelapanmu. Aku tidak akan tunduk pada ketakutanmu." Pohon itu mengeluarkan suara rendah, seolah tertawa.
Kamu pikir sudah keluar? Kamu baru saja memasuki babak baru, Maya. Hutan ini bukan hanya tentang fisik. Ini adalah bagian dari jiwa dunia ini. Dan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya tidak bisa begitu saja bebas. Maya terdiam sejenak, mencerna kata-kata pohon itu. Hutan ini bukan hanya tentang dirinya, ini lebih dari itu. Ada kaitan yang lebih dalam, sesuatu yang menghubungkan semua jiwa yang pernah terjebak. Maya merasa terhubung dengan semua orang yang pernah melalui jalan ini, dan rasanya seperti memikul beban yang lebih berat dari sekadar ketakutan pribadi. Tiba-tiba, pohon itu bergerak maju, batangnya seperti meluncur cepat, seolah hendak menimpa Maya. Tanpa berpikir panjang, Maya melompat ke samping, menghindari serangan yang datang begitu cepat. Dengan napas yang tercekat, ia berlari, mencoba menghindari batang pohon yang semakin mengejar. Saat berlari, Maya menyadari bahwa dia tidak lagi berada di tempat yang sama. Hutan ini berubah. Pohon-pohon yang biasa kini tampak lebih besar, lebih mengerikan, seolah menghalangi jalannya dengan lebih kuat. Setiap langkah terasa berat, seperti ada kekuatan yang menariknya kembali, menghentikan kemajuannya. Namun, saat itulah, di balik semua kekacauan itu, Maya mendengar suara lain. Suara yang lebih lembut, lebih familiar. Maya, Maya. Dengan terkejut, Maya berhenti. Itu adalah suara Sinta, tetapi kali ini terdengar begitu dekat, lebih nyata. Maya menoleh dengan cepat. Di antara pepohonan, ia melihat sosok yang ia cari. Sinta berdiri di sana, wajahnya samar, namun jelas terlihat. Sinta? Maya berteriak, melangkah mendekat. Namun, saat dia menggapai tangan Sinta, sosok itu hanya memudar, lenyap begitu saja ke dalam kabut yang muncul secara tiba-tiba. Maya terpaku, kebingungannya semakin menjadi. Apa yang terjadi? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Jangan mengejarnya, Maya. Suara itu kembali terdengar, kali ini datang dari dalam dirinya, lebih kuat dan tegas. Sinta adalah bagian dari ujian ini. Dia bukan yang kamu cari. Kamu sedang mencari jalan keluar yang salah. Maya tersentak. Jalan keluar yang salah? Apa maksudnya? Suara itu menjawab, lebih dalam dari sebelumnya. Kamu sudah menemukan bagian dari dirimu yang hilang, Maya. Apa yang kamu cari bukan hanya di luar sana. Apa yang terperangkap di dalam hutan ini adalah cerminan dari dirimu yang terlupakan. Seketika, Maya merasa seolah ia melihat bayangan dirinya sendiri di antara pepohonan. Sesuatu yang telah lama hilang, yang dulu ia lupakan. Hutan ini bukan hanya tempat fisik, tetapi juga cermin dari jiwanya yang terpecah. Dan Sinta, dengan segala keterhubungannya, adalah bagian dari perjalanan ini, sebuah petunjuk untuk menemukan keseluruhan dirinya kembali. Dengan perasaan yang lebih jelas, Maya melangkah maju, kali ini dengan penuh keyakinan. Aku akan menemukan diriku yang hilang, bisiknya pada diri sendiri. Aku akan keluar dari hutan ini, dan aku tidak akan meninggalkan apapun yang tak kutemui. Di tengah kabut yang perlahan menghilang, Maya melangkah lebih jauh, merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada kebenaran yang lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Dia tahu, perjalanan ini tidak hanya tentang keluar dari hutan, tetapi tentang menemukan siapa dirinya yang sejati. Dan dengan itu, hutan yang dulu terasa menakutkan, kini menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang penuh dengan penemuan baru. Maya melangkah semakin dalam ke dalam kabut yang perlahan mulai menghilang, namun ketenangan yang terasa sebelumnya kini berubah. Hutan yang dulu menakutkan terasa semakin berat, seolah setiap langkahnya diikuti oleh suara tak kasat mata yang terus mengusiknya. Angin yang berhembus tiba-tiba berubah menjadi bisikan, bukan suara alam yang biasa, melainkan suara yang penuh dengan ancaman tersembunyi. Maya merasa seolah ada yang mengawasi setiap gerakannya. Suara langkah-langkah yang berat kembali terdengar, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Maya merasa tengkuknya merinding, dan meskipun tidak ada yang tampak di balik pepohonan, hatinya merasakan kehadiran sesuatu yang jahat. Langkah itu terasa seolah berpadu dengan desiran angin,
menjalar di setiap celah yang ada, mengintai, menunggu saat yang tepat. Maya berlari, berusaha mengusir perasaan ngeri yang semakin mendalam. Namun, semakin ia berlari, semakin kabur pandangannya. Tanah di bawah kakinya seolah mengelupas, berubah menjadi pasir yang bergerak seperti ombak, menggulung dirinya lebih dalam ke dalam kegelapan yang kembali merayap. Dia terjatuh, tubuhnya tenggelam ke dalam tanah lembek yang seakan tak ada habisnya. Tangan-tangannya meraih tanah, namun semuanya terasa licin, seperti ada sesuatu yang menghisapnya. Akhirnya, tubuh Maya tersangkut, terjebak dalam tanah yang basah dan dingin. Nafasnya semakin berat, hatinya berdebar-debar. Di antara kabut, bayangan kelam muncul. Satu persatu, sosok-sosok menyeramkan muncul, hampir tidak terlihat jelas, namun Maya bisa merasakan kehadiran mereka. Mereka tidak bergerak, tetapi matanya tetap mengikuti setiap gerakannya, seperti makhluk yang siap menerkam. Siapa kalian?" Suara Maya tercekat, suaranya nyaris tenggelam dalam udara yang berat. Salah satu bayangan itu melangkah maju, tubuhnya bercahaya redup, namun wajahnya kosong, seperti topeng tanpa ekspresi. Suara yang keluar dari mulut makhluk itu seperti suara terdistorsi, serak dan menusuk. "Kami adalah penunggu yang mengawasi jejakmu, Maya. Kamu tak akan pernah melangkah lebih jauh." Maya menggigil. "Apa yang kalian inginkan?" Suaranya hampir tidak terdengar, namun ia berusaha keras untuk tidak panik. "Aku hanya ingin keluar." Topeng itu tersenyum, meskipun tidak ada ekspresi yang muncul di wajahnya. "Kamu sudah melewati batas yang tak seharusnya kamu lewati. Kami tak akan membiarkanmu keluar dengan mudah." Saat itu, tanah di sekitar Maya menggeliat, seakan hidup. Ranting-ranting yang seperti tangan bergerak dengan cepat, meraih kaki dan tangannya, menariknya semakin dalam. Maya menjerit, mencoba melepaskan diri, namun cengkeraman itu semakin kuat, semakin mematikan. "Tidak!" teriaknya, berusaha keras menarik diri. Namun, sosok itu tetap diam, menatap Maya dengan mata kosong. "Tak ada jalan keluar. Kamu tak akan pernah bebas dari kami. Kami adalah bagian dari hutan ini. Hutan ini adalah kami." Maya menatap tanah yang kini semakin menutupi dirinya. Ranting-ranting itu bergerak semakin cepat, menutupi tubuhnya hingga ia hanya bisa melihat kabut yang semakin gelap di atasnya. Suasana hutan yang begitu hening, begitu menakutkan, membuat Maya merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan bayangan yang mengancam. Tiba-tiba, di tengah kecemasan itu, Maya mendengar suara familiar, suara yang sudah lama tak ia dengar. "Maya." Itu adalah suara Sinta. Dengan penuh harapan dan ketakutan, Maya menoleh. Sosok Sinta muncul di antara pepohonan, namun kali ini, wajahnya tampak berbeda. Bukan wajah yang dikenalnya, melainkan sosok yang terdistorsi, seperti bayangan yang membaur dengan kabut. Mata Sinta menatapnya kosong, seperti tidak lagi memiliki kehidupan. "Sinta?" Maya bertanya, namun suaranya terdengar sepi, seperti dipantulkan oleh dinding batu yang keras. Sinta tersenyum, tapi senyum itu tidak terlihat ramah. "Kamu tahu apa yang harus dilakukan, Maya? Jangan lari. Jangan bersembunyi." Maya merasa tubuhnya semakin terperangkap, tanah di sekitarnya semakin menutupi dirinya. "Aku tak bisa melawan," Maya berkata, suaranya penuh dengan keputusasaan. "Aku tak tahu bagaimana." Sinta mengangkat tangannya, dan seketika, kabut semakin tebal, menyelimuti semuanya dalam kegelapan pekat. "Kamu sudah tahu, Maya. Hutan ini bukan hanya tentang fisik. Itu adalah ujian bagi jiwamu. Jika kamu ingin keluar, kamu harus melepaskan dirimu dari ketakutan ini. Kunci untuk keluar ada pada dirimu." Saat itu, Maya merasa sebuah sensasi aneh menjalar di dalam tubuhnya. Tubuhnya terasa seperti dipenuhi oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan, sesuatu yang lebih kuat. Perlahan-lahan, dia bisa merasakan energi yang meluap dalam dirinya, mengalir ke seluruh tubuh, membebaskan dirinya dari cengkeraman hutan. Maya menatap Sinta sekali lagi.
Sosok itu hanya mengangguk, lalu menghilang bersama kabut yang mulai melayang pergi. Maya merasa seolah tubuhnya melayang di atas tanah yang kembali keras. Tanpa ragu, dia berdiri dan melangkah ke depan, mengabaikan suara bisikan yang terus mengancam dari balik pepohonan. Namun, saat Maya hampir melangkah lebih jauh, langkahnya berhenti. Di hadapannya, muncul sosok gelap yang lebih besar, lebih menakutkan dari sebelumnya. Sosok itu berbisik, "Kamu tidak akan bisa lari dariku, Maya. Aku akan selalu ada di dalam bayanganmu." Dengan keteguhan hati, Maya berbalik. "Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan aku lagi," katanya, suara yang lebih mantap dari sebelumnya. Maya tahu bahwa meskipun sosok itu mengintainya, dia memiliki kekuatan untuk melawan ketakutannya. Tetapi hutan ini, dengan segala bayangannya, tidak akan membiarkannya begitu saja. Setiap langkah yang dia ambil adalah ujian yang harus dia lewati, hingga dia bisa menemukan cahaya yang lebih terang daripada kegelapan yang mengelilinginya. Langkah Maya semakin mantap, meskipun ketegangan yang menyelimuti dirinya tak kunjung reda. Hutan di sekelilingnya semakin terasa semakin tertutup. Pohon-pohon yang sebelumnya tampak memberikan ruang, kini seperti menggulung, menjulang lebih tinggi dan semakin rapat. Suara bisikan semakin keras, seperti ribuan suara yang berteriak bersamaan, namun tak satu pun yang jelas terdengar. Hanya rasa berat, rasa tercekik yang memenuhi udara. Maya menahan napas, mencoba meresapi keheningan yang tiba-tiba menutupinya. Di tengah hutan yang semakin gelap, Maya merasakan sebuah kehadiran yang berbeda, sebuah ancaman yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Tanah di bawah kakinya mulai bergetar, dan dalam sekejap, tanah itu terbuka. Seketika, Maya terjatuh ke dalam kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya, terjerembab ke dalam sebuah lubang besar yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Tubuhnya terhuyung, jatuh ke dasar yang tak terlihat. Maya berusaha mengangkat dirinya, namun cengkeraman tanah dan akar pohon yang menyentuh kakinya terasa semakin kuat. Suara berderak-derak terdengar, seolah ada sesuatu yang bergerak di kedalaman bumi, mendekat dan mengintai. "Siapa yang mengganggu kedamaian kami?" Suara yang dalam dan berat menggelegar dari dalam kegelapan, membelah udara, membuat Maya terperangkap dalam rasa ngeri yang tak tertahankan. Maya menoleh, matanya mencari sumber suara itu. Dari balik kegelapan, muncul sosok yang lebih besar dari semua makhluk yang pernah dia hadapi. Sebuah bayangan tinggi dengan tubuh yang tergantung di antara cabang-cabang pohon. Wajahnya yang kelam tersenyum dengan senyum yang penuh dengan niat jahat. "Aku adalah penjaga kegelapan, Maya. Kamu yang datang membawa gangguan, yang mencuri ketenangan hutan. Kenapa? Apa yang kalian inginkan dariku?" Maya berusaha mengumpulkan keberanian, meskipun tubuhnya terasa semakin lemah karena ketakutan yang menghimpit. "Yang kami inginkan adalah keberadaanmu, keberadaan yang harus terkubur dalam waktu yang tak terhitung," jawab penjaga kegelapan itu, matanya bersinar merah seperti bara api. "Kamu adalah satu-satunya yang bisa mengakhiri semuanya. Hutan ini adalah labirin jiwa, dan kamu tak akan bisa melarikan diri." Maya merasakan tanah di sekitarnya mulai bergetar hebat. Sesuatu yang sangat besar, sangat gelap, mulai muncul dari kedalaman bumi. Itulah saat-saat terburuknya. Tanah itu bergoyang, dan sesosok makhluk mengerikan muncul, keluar dari kegelapan. Tentu saja, makhluk itu adalah iblis hutan, tubuhnya besar dengan cakar yang mengerikan dan taring yang tajam. Wajahnya menyerupai kerangka manusia yang diikuti dengan kulit yang mengerut seperti pepohonan tua. Maya hanya bisa menatap dengan ketakutan yang mencekam, tubuhnya tak mampu bergerak. Iblis itu mulai mendekat, matanya bersinar penuh dengan kebencian. "Tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang bisa melarikan diri dariku," kata iblis itu dengan suara serak, menggelegar. Dengan sekejap, cakar-cakar tajamnya menjulur untuk merenggut tubuh Maya. Insting bertahan hidupnya memaksa tubuhnya untuk bergerak, berusaha menghindar. Maya berlari dengan sisa-sisa kekuatan yang dimilikinya, namun tanah di bawahnya terus bergerak, seolah berusaha menariknya ke dalam, menghisapnya ke dalam jurang kegelapan yang lebih dalam lagi.
Setiap langkah yang diambil, semakin berat, semakin terasa seperti ada kekuatan yang berusaha membatasi gerakannya. Suara gemuruh itu semakin mendekat, dan Maya merasa makhluk itu semakin dekat di belakangnya. Dia tahu dia tak punya banyak waktu, namun di saat-saat genting itu, dia mendengar suara lainnya. Suara yang sangat familiar, suara Sinta. Maya. Sinta memanggil dengan penuh emosi, suaranya bergema di seluruh hutan, meskipun terdengar sangat jauh. Jangan berhenti. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Maya berlari, meskipun kelelahan mendera, dan pandangannya semakin kabur oleh kabut yang semakin tebal. Sinta, teriak Maya, memanggil namanya dengan harapan. Aku tidak bisa, aku takut. Tiba-tiba, kabut menghilang seketika, dan Maya berdiri di hadapan sebuah jurang yang sangat dalam. Di dasar jurang itu, ada cahaya redup yang tampaknya berasal dari sesuatu yang sangat jauh, sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di atas jurang, sosok penjaga kegelapan kembali muncul, lebih besar dan menakutkan dari sebelumnya. Jangan percaya pada bayangan yang menghadapimu, Maya. Itu hanya kebohongan yang akan menghancurkanmu, kata sosok itu dengan suara yang memekakkan telinga. Namun, Maya tidak bisa berhenti. Dalam keputusasaan dan ketakutan, ia melompat ke jurang tersebut, menyusuri kegelapan dengan harapan bahwa cahaya yang ada di bawahnya adalah jalan keluar. Saat tubuhnya meluncur ke dalam kegelapan, Maya merasa seluruh dunia berubah. Semua yang ada di sekitarnya menghilang, tak ada suara, hanya kesunyian yang melingkupi. Hanya ada dirinya dan cahaya yang semakin mendekat. Namun, begitu Maya hampir mencapai cahaya itu, sebuah tangan besar dan kuat muncul dari kedalaman, mencengkeram tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. Cengkeraman itu memaksanya untuk berhenti, tubuhnya terhenti tepat di ambang kegelapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat ini, Maya, suara itu terdengar lebih jelas, kamu harus memilih. Terus berlari, atau menyerah dan menjadi bagian dari kegelapan ini selamanya. Maya terjerat dalam cengkeraman tangan yang besar dan kuat, tubuhnya tergantung di tengah kegelapan. Setiap detik terasa seperti berabad-abad. Cahaya di bawahnya semakin redup, seperti menunggu untuk menyambutnya, namun tangan itu menahannya dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Setiap tarikan nafasnya semakin berat, berusaha melepaskan diri, namun tidak ada tempat untuk berlari. Sosok yang memegangnya berbicara lagi, suaranya semakin dalam dan tajam. Kamu berada di persimpangan, Maya. Semua yang kamu jalani hingga kini hanya ujian. Hutan ini mencerminkan ketakutanmu. Setiap pilihanmu akan mengarah pada nasib yang tak terelakkan. Maya menggigil, matanya terpejam sejenak, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Suara itu terus bergema di kepalanya, mengusik setiap keping keberaniannya yang tersisa. Namun ada satu hal yang tetap jelas di pikirannya, dia harus memilih. Melawan atau menyerah. Cahaya itu bukanlah jalan keluar, Maya, lanjut suara itu dengan kejam, itu hanyalah sebuah ilusi, jebakan yang akan membawa kamu semakin jauh ke dalam. Dunia ini hanya memanfaatkan ketakutanmu. Lihatlah, kamu tak bisa melarikan diri. Maya menatap ke bawah, dan untuk sesaat, cahaya itu terlihat begitu dekat. Terlihat lebih cerah, lebih mengundang, seolah memberikan harapan yang hilang. Namun, benaknya terus dipenuhi oleh kata-kata sosok itu. Dia harus memilih, antara merasakan kebebasan atau menerima kenyataan bahwa dia tidak akan pernah keluar dari hutan ini. Dengan penuh keputusasaan, Maya berteriak. Aku tak akan terjebak dalam ketakutanku. Aku tidak akan menjadi bagian dari permainanmu. Tangan besar itu mendesak semakin kuat, seperti mencoba menghisap seluruh energi Maya. Namun, dalam kesendirian itu, Maya merasakan ada sesuatu yang lebih besar daripada ketakutan yang menghalangi jalannya. Suatu kekuatan tersembunyi yang mulai tumbuh dalam dirinya, keinginan untuk melawan, untuk mengalahkan rasa takut yang selama ini menguasainya. Tiba-tiba, tanpa sadar, Maya merasakan energi yang mengalir melalui dirinya. Sesuatu yang kuat, tak terduga,
dan lebih kuat daripada apapun yang ada di hutan itu. Cahaya yang semula tampak jauh, kini mulai meresap dalam dirinya. Tidak lagi sebagai sebuah ilusi, melainkan sebagai kekuatan yang mampu membakar segala ketakutan yang ada. "Ini bukan akhir," Maya berkata, dengan suara yang penuh tekad. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan melawan." Dengan kekuatan yang baru ditemukan, tubuhnya mulai bergerak, meronta dari cengkeraman tangan besar itu. Cahaya di bawahnya bersinar semakin terang, seakan mendukung tekadnya. Tanah di bawah mulai bergetar, dan semuanya yang menghalangi Maya terpecah. Namun, tepat ketika Maya hampir mencapai cahaya itu, sosok penjaga kegelapan muncul di hadapannya, membentang dengan tubuh yang lebih besar dari sebelumnya. Suaranya menggema, membelah ketenangan yang tercipta. "Kamu tidak bisa menang, Maya. Kamu tidak bisa mengalahkan kami. Ini adalah takdirmu." Di depan Maya, penjaga kegelapan itu membuka mulutnya, dan dari dalam mulutnya, keluarlah bayangan-bayangan kecil yang menyerupai hantu-hantu dari masa lalu, bayangan ketakutannya sendiri. Mereka berputar di sekitar tubuh Maya, mengancam untuk mengelilinginya, untuk menariknya kembali ke dalam kegelapan. Maya merasakan tubuhnya terhimpit oleh bayangan-bayangan itu, seolah ingin menelan seluruh keberaniannya. Namun kali ini, Maya tidak mundur. Di dalam dirinya, dia merasakan dorongan yang sangat kuat, dorongan untuk menyelesaikan semua ini. Tiba-tiba, dari dalam dirinya muncul sebuah cahaya yang begitu terang, lebih kuat dari apapun yang pernah ia rasakan. Cahaya itu membentuk sebuah perisai yang melindungi tubuhnya, memancarkan energi yang murni, menyingkirkan bayangan-bayangan itu satu persatu. "Tak ada lagi yang bisa menghalangi jalanmu, Maya." Suara yang dikenal itu kembali terdengar, namun kali ini lebih jauh, lebih sepi. "Kamu sudah melewati ujian ini." Dengan kekuatan yang tak terbayangkan, Maya terus maju, melangkah menuju cahaya yang semakin dekat. Tanpa memperdulikan bayangan yang masih berusaha menghalanginya, dia terus melangkah. Cahayanya semakin terang, dan sosok penjaga kegelapan itu akhirnya mundur, menghilang bersama bayangannya. Begitu langkah Maya hampir mencapai puncak cahaya, dunia seakan berhenti. Hutan itu mulai lenyap, kabut menghilang, dan suara bisikan yang mengerikan tak terdengar lagi. Apa yang ada di depannya adalah sebuah pemandangan yang sangat berbeda. Sebuah dunia yang cerah, penuh dengan kehidupan. Sebuah tempat yang begitu damai dan penuh warna, tempat yang tidak pernah dia bayangkan akan ada setelah kegelapan ini. Di sana, Maya berdiri, merasakan hembusan angin yang segar, suara alam yang menenangkan, dan cahaya matahari yang hangat menyentuh kulitnya. Hutan yang mengintai, bayangan yang menakutkan, semuanya telah lenyap. Namun, ketika Maya menoleh, dia mendapati satu hal yang tak pernah ia duga. Di belakangnya, di dalam bayangan kabut yang mulai menghilang, sosok Sinta berdiri, tersenyum dengan ekspresi yang penuh damai. "Aku tahu kamu bisa melakukannya, Maya," kata Sinta, suaranya penuh dengan kebanggaan. Maya mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ada perasaan yang lebih besar. Perasaan bahwa perjalanan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah pemahaman tentang keberanian yang tak terduga, dan bahwa dia kini siap menghadapi apapun yang datang di depan. Maya masih berdiri di tengah dunia baru yang tercipta, tempat yang penuh dengan warna dan kehidupan. Angin menyapa wajahnya, membawa aroma bunga dan tanah yang segar. Cahaya matahari menyinari kulitnya dengan lembut, seolah memberikan kenyamanan setelah berhari-hari terperangkap dalam kegelapan yang menakutkan. Semua rasa takut, kebingungan, dan ketidakpastian yang menghimpitnya terasa menghilang, seakan-akan dunia ini telah menggantikan seluruh penderitaannya. Namun, meskipun dunia ini tampak sempurna, Maya merasakan ada sesuatu yang tidak sesuai. Ada sesuatu yang tersembunyi, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Saat ia menoleh untuk melihat Sinta, sosok sahabatnya yang telah lama ia cari, perasaan itu semakin kuat. Ada yang berbeda. Ada yang aneh. Sinta berdiri di belakangnya, tersenyum dengan penuh keyakinan. "Kamu akhirnya sampai, Maya. Kita sudah bebas." Maya menatap Sinta,
ada kedamaian di wajahnya, namun entah kenapa, matanya terlihat kosong. Maya merasa ada jarak yang tak terjelaskan antara mereka, sebuah celah yang mengganggu hatinya. Sinta, bagaimana bisa kamu ada di sini? Aku... Maya terdiam, merasakan ada sesuatu yang tak beres. Aku tidak pernah benar-benar yakin, apakah aku sudah bebas. Sinta tersenyum, namun senyum itu terasa aneh. Bebas? Maya, dunia ini adalah pilihanmu. Kamu telah memilih untuk keluar dari kegelapan itu. Kamu memilih hidup, dan di sini, kita akan memulai perjalanan baru. Tapi Maya merasakan hatinya mulai berdebar kencang. Rasa takut yang telah lama terkubur mulai muncul kembali. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang tidak benar di sini. Semua ini terlalu sempurna. Sinta mendekat, langkahnya lambat namun pasti, seolah mengiringi setiap kata yang keluar dari bibirnya. Kamu merasa ragu, kan? Seharusnya kamu tidak merasa ragu, Maya. Kamu telah melewati semua ujian itu, kamu telah berhasil keluar dari kegelapan. Semua yang ada di sini adalah milikmu. Maya mundur selangkah, matanya kini mulai menatap lebih tajam ke arah Sinta. Tapi kenapa aku merasa terperangkap lagi? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang tak bisa aku pahami? Tiba-tiba, wajah Sinta berubah. Senyum itu menghilang, digantikan dengan ekspresi yang lebih gelap. Karena kamu belum mengerti, Maya. Kamu belum memahami apa yang telah terjadi. Maya terperanjat, tubuhnya mulai gemetar. Apa maksudmu? Tanyanya, suaranya bergetar. Sinta tertawa pelan, tawa yang terdengar menakutkan. Kamu tidak pernah meninggalkan hutan itu, Maya. Kamu hanya berpindah ke dunia lain, sebuah dunia yang lebih halus, lebih menipu. Hutan itu adalah cerminan dari ketakutanmu, dan kamu pikir kamu berhasil keluar darinya. Tapi sebenarnya, kamu sudah menjadi bagian dari kegelapan itu. Dunia ini, semua ini, adalah ilusi. Kamu tidak bisa melarikan diri. Sinta melangkah lebih dekat lagi, wajahnya kini tampak penuh dengan kegelapan yang menyelimuti setiap lekuknya. Semua yang kamu lihat, semua yang kamu rasakan, adalah hasil dari pilihanmu untuk melawan. Kamu memutuskan untuk melawan ketakutan, tapi tanpa sadar, kamu malah memeluknya. Kamu sudah menjadi bagian dari permainan ini, Maya. Maya mundur lagi, rasa ngeri melanda tubuhnya. Tidak mungkin. Aku... Maya terengah-engah, mulai merasa dunia di sekitarnya berputar, seperti terhanyut dalam arus yang tidak terlihat. Tiba-tiba, bayangan kegelapan muncul di sekelilingnya, bergerak dengan cepat, mengelilinginya. Maya mencoba berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Dunia ini, yang awalnya tampak damai, kini berubah menjadi mimpi buruk yang lebih mengerikan daripada apapun yang pernah ia hadapi. Sinta, yang kini berubah menjadi sosok yang lebih gelap, mendekatkan wajahnya. Selamat datang di dunia yang kamu pilih, Maya. Kegelapan tak pernah meninggalkanmu. Kegelapan itu adalah bagian dari dirimu. Maya terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas, dan hatinya dipenuhi oleh rasa putus asa. Semua yang telah dilaluinya, semua yang telah diperjuangkannya, ternyata hanya membawa dirinya lebih dalam ke dalam perangkap kegelapan yang tak terbayangkan. Ia telah membuat pilihan yang salah. Namun, di saat terakhir itu, Maya merasakan sesuatu yang luar biasa. Sebuah dorongan dalam dirinya yang lebih kuat dari rasa takut dan putus asa. Cahaya yang pernah ia temui muncul kembali, lebih terang dari sebelumnya, menembus kegelapan yang mengelilinginya. Tidak, aku tidak akan menyerah, teriak Maya, suaranya penuh tekad. Cahaya itu melesat ke seluruh tubuhnya, menghancurkan bayangan kegelapan yang mengelilinginya. Sosok Sinta yang mengerikan terpecah menjadi serpihan-serpihan kegelapan, menghilang dalam sekejap. Namun, saat Maya melangkah maju, sebuah suara terakhir terdengar, menggetarkan jiwa. Ingat, Maya, dunia ini adalah pilihanmu. Setiap langkah yang kamu ambil, akan membawa kamu ke ujian berikutnya. Tiba-tiba, dunia di sekitar Maya hancur. Semuanya menghilang dalam debu.
Hutan, cahaya, semuanya terhapus, meninggalkan kegelapan yang menunggu. Dengan keberanian yang tak terduga, Maya melangkah menuju kegelapan itu, siap menghadapi ujian yang tak terbayangkan. Dunia yang baru, dunia yang tak pernah ia lihat sebelumnya, menanti di depan. Tamat.